secara mandiri pada dikti tentang modul 10 dan modul 11 kebinekaan. Modul 10 tentang Kampung Mataraman dan modul 11 adalah tentang Istana Agung ya di Yogyakarta, atau Gedung Agung di Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan refleksi ke-6. Kita akan merefleksikan tiga tempat itu, yaitu di Kampung Mataraman, kemudian yang kedua adalah di Kampung Gedung Agung Yogyakarta, dan yang ketiga nanti kita akan sekilas membahas tentang dan melihat tentang Museum Ulen Sentalu ya, yang kita akan melihat kunjungan virtual di Museum Ulen Sentalu tentang bagaimana kebudayaan Jawa kuno Mataram ya, terutama Mataram karena Jogja adalah bagian dari Mataram. Mataram itu terbagi atas dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Oke, tapi sebelumnya ini mungkin baru ada sekitar 11 ya, masih ada 7 mahasiswa yang belum bergabung, tapi kita tunggu saja nanti sampai kita bergabung. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugas ya, perkuliahan modul Nusantara kita rancang sampai berakhir sampai paling enggak pertengahan sampai akhir Desember. Kemarin teman-teman juga sudah dikejar-kejar ya oleh panitia pusat untuk mengisi logbook atau mengumpulkan tugas, karena memang kita akan tutup akhir keuangan itu oleh LPDP, sehingga memang kemarin teman-teman yang sudah luring itu memang harus dipulangkan sebelum akhir tahun. Jadi Desember itu mereka yang baru datang itu akhir Desember itu harus sudah dipulangkan, karena memang akhir tahun untuk pembelian tiket dan sebagainya itu LPDP sebelum November ini semua laporan keuangan dan sebagainya harus sudah sampai di LPDP untuk sebelum akhir tahun itu untuk dicairkan, sehingga teman-teman yang di luring itu terpaksa nggak sampai 1 bulan harus kembali lagi ke ke asalnya, karena itu adalah aturan dari LPDP. Panitia pusat juga tidak bisa mengapa-ngapain ya, karena memang dari kementerian, karena itu keuangan itu adalah bagian dari LPDP. Itu kemudian teman-teman juga untuk mencairkan uang saku, teman-teman harus mengumpulkan tugas juga, harus melengkapi berbagai macam persyaratan administrasi, termasuk saya dan Mas Kak Alma ya, tentang harus melengkapi logbook ini dan dikirimkan kemarin paling lambat tanggal 9 November sudah dikirimkan, sudah dilengkapi semua per modulnya, dari modul 1 sampai 25, dari modul kebinekaan, inspirasi, kemudian kontribusi, walaupun dari bulan November dan Desember ini baru sekedar rencana, tapi itu memang harus dilengkapi ya, karena kegiatan-kegiatan kita kan yang sisa November dan Desember ini kan masih sekedar rencana, seperti itu. Itu untuk teknis kita. Kemudian hari ini kita akan merefleksikan dulu, teman-teman kemarin sudah membuat tugas yang pertama tentang Kampung Mataraman ya. Kampung Mataraman ini memang salah satu sebuah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, karena letaknya di pinggiran kota Jogja, tepatnya di Kabupaten Bantul. Teman-teman sudah melihat videonya bahwa ini adalah usaha milik Desa Panggung Kalurahan kalau di Jogja. Kalau di Jogja kan karena terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan, desa itu berubah jadi kalurahan kalau di 4 kabupaten, di Bantul, Kulon Progo, kemudian Sleman, kemudian Gunung Kidul. Itu kalau desa itu jadi kalurahan. Kalau di kota Jogja sendiri, kota madya Jogja sendiri, desa itu disebut dengan kemantren ya, kalau nggak salah ya. Tuh, tetap kalurahan ya, yang kemantren itu kecamatan. Jadi semua desa di Jogja itu namanya kalurahan, tetapi kalau untuk kecamatan, kalau di 4 kabupaten itu disebut dengan Kapanewon, ya di Bantul, di Gunung Kidul, kemudian di Sleman, kemudian di Kulon Progo, kecamatan itu namanya Kapanewon. Kalau di kota Jogja sendiri namanya adalah Kemantren. Karena kita tahu ya bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu terdiri dari 4 kabupaten, Sleman, Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo,
dan Bantul. Sedangkan terdiri dari satu kota madya, yaitu Kota Madya Jogja. Nah, itu sebutannya namanya adalah Kapanewon untuk kecamatan di 4 kabupaten, sedangkan di satu kota itu namanya Kemantren. Karena itu adalah merujuk pada Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Nah, ini terletak di Kelurahan Panggung Harjo ya. Kampung Mataraman ini dulunya adalah disewa oleh orang luar. Ini tanahnya, jadi kemudian dibuat oleh BUMDes Kelurahan Panggung Harjo. Di situ didirikan homestay, kemudian penginapan, kemudian ada warung makan, kemudian ada tempat wisata yang itu merujuk pada Jogja tempo dulu yang namanya Mataraman. Jadi teman-teman sudah melihat itu, kita merefleksikan saja. Kemudian di situ ada tempat wisata dan sebagainya, semuanya dibuat serba, baik itu makanan, baik itu pakaian-pakaian, kemudian upacara-upacara, kemudian ada kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam prajurit yang ada di kota Jogja ya. Ada Mantri Jeron, ada Jogokaryan, namanya Bergoto. Di situ di kampung itu juga ada alat-alat perlengkapan prajurit. Jadi semuanya itu serba Mataram. Yang namanya adalah Kampung Mataraman, mulai dari pakaiannya, pakai kebaya, pakai surjan, kemudian upacara adat. Di situ ketika ada acara Sabtu Minggu itu biasanya ada acara adat, kemudian makanannya pun khusus tradisional ya. Di situ ada, kalau di makanan khas Jogja kan identik dengan manis-manis ya. Itu mulai dari di situ ada yang namanya tempe bacem, tahu bacem, kemudian ada yang namanya gudeg dan sebagainya, semuanya khas Jogja, angkringan. Kemudian ada minumannya adalah wedang uwuh. Teman-teman pasti penasaran ya, wedang uwuh. Uwuh itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu sampah ya. Sampah artinya wedang, kenapa kok diminum sampahnya? Ya sampahnya bukan sampah yang itu ya, sampah yang kotor ya, tapi sampah atau uwuh itu adalah berbagai macam rempah-rempah khas Jogja. Di situ ada secang, jahe, kemudian kayu manis, kemudian daun-daunan, kemudian gula batu. Itu namanya uwuh karena memang itu adalah hasil dari dedaunan yang dikeringkan, namanya uwuh atau sampah. Itu kan kalau minuman yang lain khas Jogja juga teman-teman pasti sudah mencari ya tentang kopi jos. Nah, kopi jos itu kan khas Jogja juga, kopi yang diberikan arang yang panas, dimasukkan arang yang panas, dibuat kopi hitam, kemudian dimasukkan arang panas akhirnya bunyinya jos, itu namanya kopi jos. Jadi memang itu makanan-makanan khas tradisional. Itu tentang Kampung Mataram. Jadi karena kan kita di seluruh Indonesia hari ini kan ada bantuan satu desa itu kan 1 miliar ya per tahun. Itu salah satu bagaimana teman-teman nanti juga seandainya ya menjadi penggerak atau pendamping desa. Nah, itu bagaimana memberdayakan masyarakat desa, karena kan kebanyakan desa itu sekarang yang tertinggal ya. Kenapa yang dibangun itu desa? Karena memang sebagian masyarakat wilayah Indonesia itu masih pedesaan dan itu membutuhkan pemberdayaan untuk mengentaskan dari jurang kemiskinan. Jadi itu Kampung Mataraman inisiasi dari Pak Lurahnya atau kepala desanya untuk membangun Kampung Mataram di situ untuk salah satunya adalah melestarikan adat istiadat dari Mataram sendiri, selain tempat itu untuk tempat wisata, rekreasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Gedung Agung ya atau Istana Jogja. Dulu Jogja pernah menjadi ibu kota ya, ketika ibu kota negara ketika masa agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian sebetulnya ibu kotanya di Jakarta, kemudian di Jakarta sudah genting, maka si Sultan Hamengkubuwono ke-9 menawarkan untuk ibu kota sementara yaitu pindah ke Jogja dulu. Di situ dibangun istana negara yang disebut dengan Gedung Agung Jogja. Kalau teman-teman melihat virtualnya kemarin dari Gedung Agung itu, bahwa di situ ada satu kawasan dengan Malioboro. Ya kan, Malioboro, Gedung Agung, kemudian titik 0, kemudian Benteng Federburg, kemudian Taman Pintar, Taman Budaya, dan alun-alun utara itu satu kompleks di situ.
Jadi di situ dulu kan pertahanan Belanda itu ada di Benteng Vitruvius. Kemudian gedung gedung agungnya itu ada di seberangnya. Nah, kemarin kalau teman-teman melihat berita, misalnya ketika Presiden Jokowi itu setiap Sabtu Minggu kenapa ke Jogja, itu yang pasti yang disorot adalah gedung agungnya ya. Jadi ketika Presiden Jokowi menemani cucunya naik sepeda di depannya, kemudian mendatangi para pedagang untuk memberikan bantuan, itu biasanya di pinggir-pinggir Malioboro, termasuk juga demo-demo mahasiswa. Itu biasanya ada di kawasan situ ya, di titik nol. Jadi di Gedung Agung di titik nol, karena itu adalah kawasan yang sentralistik di pedestrian Malioboro. Jadi dulu kan ketika agresi militer Belanda 1-2, kemudian ibu kota Jakarta jatuh ke Belanda, akhirnya Jogja itu kan sebagai salah satu daerah yang memang dihormati oleh Belanda ya, karena memang salah satu bagian yang dulunya itu masih sendiri, belum bergabung dengan NKRI. Tetapi ketika mengijab kabul bahwa Jogja itu adalah bagian dari NKRI, akhirnya ya di situ bahwa ada serangan umum 1 Maret di depan Gedung Agung itu dan sebagainya. Akhirnya Presiden, Wakil Presiden pindah ke Gedung Agung situ, sampai kalau kita bisa melihat Presiden kelima Megawati itu juga lahirnya di Jogja, di Gedung Agung situ. Itu jadi memang sejarah, nanti kita juga akan membahas lebih lanjut tentang sejarah Jogja itu nanti di inspirasi 1, kalau enggak inspirasi 2, kita akan melihat dari pemaparan dari tokoh sejarawan tentang Jogja dan sebagainya. Itu refleksinya. Kemudian kita hari ini ke Museum Ulen Sentalu. Ini sebelumnya yang belum ada di modul. Jadi tempat yang belum ada di modul kita, di modul kebinekaan, kita akan presentasikan, akan paparkan di sisi di bagian refleksi hari ini. Oke, baik, saya share screen dulu. Ini coba kita lihat. Oh, belum saya share sound ya. Gak ngebosenin. Di mana belajarnya? Di lereng Merapi, kita ke Museum Ulen Sentalu, belajar sejarah bangsawan Jawa. Ayo. Hijau dan sejuk. Terletak di lereng Merapi, Yogyakarta, Ulen Sentalu menyambut pengunjungnya dengan puluhan pohon besar dan rimbun. Pintu masuk museum tidak biasa. Saya harus menyusuri Gua Selogiri karena sebagian letak museum berada di bawah tanah. Ulen Sentalu adalah museum yang memamerkan kebudayaan Jawa di masa lampau. Di ruang pertama saya sudah disuguhi alat musik tradisional Jawa. Selamat pagi Indonesia. Siapkan sarapan Anda. Dan ini ada beberapa lukisan Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kusumawardhani. Ia sedang menarikan beberapa jenis tarian. Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kusumawardhani adalah putri tunggal pasangan Mangkunegara VII dan Gusti Ratu Timur. Di zamannya, sang putri terkenal karena kecantikannya, keahliannya menari, dan kemampuannya menunggang kuda. Ya, di lukisan ini Gusti Raden Ayu Nurul sedang menari tarian Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Pangeran Benhart dan Putri Juliana pada tahun 1937 di Belanda. Menariknya, Gusti Raden Ayu Nurul menari di Belanda, sedangkan gamelannya berada di Solo dan disiarkan langsung melalui radio SRV. Lorong batu ini istimewa. Material batunya tersusun dari batu Merapi. Tata cahaya yang redup menemani lukisan karya tokoh dinasti Mataram yang disusun apik sepanjang lorong. Di ujung lorong, ruang berisi koleksi batik dari era Sultan Hamengkubuwono ke-7 hingga ke-8 sudah menanti. Tadi para turis telah sedikit berkeliling mengitari museum yang ada di sini dan diberikan waktu istirahat sebentar dan menikmati sehangit jahe ini.
Sepanjang mata memandang, deretan benda bersejarah memanjakan mata. Mulai dari deretan arca Hindu dan Buddha, hingga cuplikan relief Candi Borobudur ada di sini. Kecintaan pada sejarah Jawa bisa dilampiaskan di Ulen Sentalu. Bagus sekali. Banyak informasi mengenai Sultan, banyak informasi mengenai batik dan dari batik dari daerah-daerah di Indonesia. Berarti informasi bagus sekali. Ya. Pengunjung yang ingin berburu cindera mata khas Jawa tak perlu keluar museum. Semua tersedia di sini. Mulai dari batik hingga aneka kerajinan tangan. Batik and gamelan are truly some treasures of your culture, and we will tell the story back home. And hopefully more and more Romanians will come to explore the beauty of Java. Namanya yang unik merupakan kependekan dari Ulating Blencong Sejatine Tataraning Lumaku. Artinya, nyala lampu blencong merupakan petunjuk manusia dalam melangkah dan meniti kehidupan. Blencong adalah lampu minyak dalam pertunjukan wayang kulit. Museum ini didirikan tahun 1997 silam oleh keluarga bangsawan Yogyakarta. Ulen Sentalu itu museum yang digagas. Jadi museum ini digagas oleh sebuah keluarga dari Jogja, namanya keluarga Haryono. Mereka sangat konsen buat pelestarian budaya Jawa. Koleksi dari Ulen Sentalu Museum itu hibah dari Yayasan Ulating Blencong. Nah, didapat dari sumbangan keluarga Haryono dan dari sesepuh kerajaan Mataram tersebut. Di Ulen Sentalu, sejarah dan budaya Jawa di masa lampau tertata dengan apik. Perjalanan menyusuri ruang demi ruang museum diatur sedemikian rupa, hingga pengunjungnya tersihir, terbawa ke pesona Jawa di masa lampau. Lucia Afrianti, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Oke, baik, itu penjelasannya ya. Kita coba cari yang lain tentang penjelasan Ulen Sentalu. Museum Ulen Sentalu berangkat dari sebuah keluarga yang mendirikan. Kemudian kami didukung oleh para kerabat dinasti Kerajaan Mataram yang ada 4, 2 di Jogja dan 2 di Solo. Nah, para kerabat tersebut memberikan hibah koleksi pribadinya. Jadi ini bukan koleksi dari keraton, tapi hibah dari para bangsawan. Ada pangeran dari Keraton Jogja, dari Istana Paku Alaman, kemudian dari Keraton Surakarta, juga ada putri dari Istana Mangkunegaran. Jadi para kerabat tersebut dengan sepenuh hati memberikan koleksi pribadinya agar bisa menjadi riset, bisa menjadi kajian, memperkaya dari kesanah kebudayaan Indonesia. Ulen Sentalu adalah sebuah akronim dari kalimat bahasa Jawa Ulating Blencong Sejatining Tataraning Lumaku. Dalam bahasa Indonesia berarti geliat sinar pelita untuk menyinari jalan hidup umat manusia. Koleksi di Museum Sentalu itu match dengan environment, dengan alam lingkungan Ulen Sentalu yang ada di lereng Gunung Merapi. Karena bagi orang Jawa, Merapi itu kan gift, pemberian ya. Kita tinggal di sini itu seperti surga. Maka area ini kami namakan Dalem Kasuwargan. Koleksi kami ada di antaranya batik peninggalan mereka, kemudian ada karya intelektual berupa syair, berupa tulisan, yang itu menunjukkan bahwa tingkat keintelektualan dari kerabat kerajaan itu pada masa itu sangat tinggi. Kami di sini menciptakan koleksi dan juga menciptakan satu konsep tur sehingga masyarakat yang berkunjung bisa mendapatkan satu pengalaman tur yang menyenangkan dan juga edukatif. Kalau dari seni budaya Jawa itu sifatnya intangible atau tak benda, jadi sangat mudah untuk tergeser
kemudian hilang atau pudar ditelan zaman. Maka peran edukator, peran pemandu itu sangat penting. Wawasan dia sampai di mana, sampai menceritakan hal-hal sedetil. Itu yang dibilang behind the scene, karena banyak cerita di museum kami ini tidak terpampang dalam buku sejarah, dalam buku teks literatur. Karena kami menggali sendiri dari para pelaku. Satu koleksi itu sebetulnya nggak cukup kalau cuman dengan name text, dengan tulisan. Karena penggaliannya banyak. Itu dia yang kemudian ada namanya repeater pengunjung. Pengunjung kali ini berkunjung dapat cerita ini. Tahun depan atau yang 5 tahun lalu dapat cerita yang ini. Pengunjung itu ada yang repeater, artinya pengunjung itu nggak datang sekali. Pengunjung repeater itu banyak banget, segala segmen. Mulai dari anak sekolah, anak pacaran, orang tua. Di Ulen Sentalu itu merasa dapat feel, ya, merasa homey, merasa aduh benar-benar dapat nuansa, benar-benar kayak dibawa seperti di masa koleksi-koleksi itu hidup. Seperti konsep jendela, jadi kita buka jendela, saya kayak Alice in Wonderland dulu, saya di abad 19, saya di tahun 1900, saya di masa putri-putri tersebut hidup, bahkan sampai ke masa kini. Karena nuansanya bangunan kami itu nyatu, ada bangunan modern art, ada bangunan klasik, jadi semua hal di Museum Ulen Sentalu itu nyambung. Dapatlah orang bilang feel-nya oke banget, oks banget gitu kalau anak milenial akan ngomong. Museum Ulen Sentalu dalam dunia pariwisata itu membawa khasanah, membawa kekayaan, pusat kebudayaan di mana orang-orang akan belajar bagaimana sejarah budaya Jawa. Silahkan datang ke Museum Ulen Sentalu, eksplor lah. Kami tutup hanya di hari Senin, Selasa sampai Minggu, hari libur nasional pun kami buka. Pesona Indonesia. Itu ya, kita coba lagi untuk memperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa pendidikan IPS UNY akan memperkenalkan dan mengenal lebih dekat tentang Museum Ulen Sentalu sebagai wisata edukasi. Nama Ulen Sentalu merupakan akronim dari kata dalam bahasa Jawa. Ulateng blencong sejatine totoning lumaku, yang artinya adalah nyala lampu blencong merupakan petunjuk manusia dalam melangkah dan meniti kehidupan. Filsafah ini diambil dari sebuah lampu minyak yang dipergunakan dalam pertunjukan wayang kulit, yaitu blencong, yang merupakan cahaya yang selalu bergerak untuk mengarahkan dan menerangi perjalanan kehidupan manusia. Museum Ulen Sentalu didirikan oleh keluarga Haryono dengan luas museum sekitar 1,2 hektar persegi. Museum Ulen Sentalu terletak di daerah Kaliurang, tepatnya di kaki Gunung Turgo, Merapi, dan Pelawangan. Kesejukan lokasi di kaki gunung, jauh dari keramaian kota, menambah suasana Ulen Sentalu menjadi hening dan syahdu. Berjarak kurang lebih 26 km dari kota Yogyakarta, museum ini terletak di Jalan Boyong KM 25, Kaliurang Barat, Sleman, Yogyakarta, dan bisa ditempuh kurang lebih 50 menit dari kota Yogyakarta. Pembangunan dan pembuatan Museum Ulen Sentalu memakan waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 1987 hingga 1995 atau 12 tahun lamanya. Hal ini dikarenakan biaya dalam seluruh pembuatan museum ini murni dari dana pribadi Bapak Haryono selaku pemilik dan pendiri Museum Ulen Sentalu.
Di dalam Museum Ulen Sentalu dibagi menjadi 3 area, yaitu area Gua Selogiri, area Kampung Kambang, dan area Ruang Sasono Sekar Buwono, serta koridor Lejaranda. Area Gua Selogiri memiliki arti. Gua adalah gua atau ruangan, selo adalah batu, dan giri adalah gunung. Jadi, Gua Selogiri merupakan ruangan yang dibangun di bawah tanah. Di dalam ruangan ini dipamerkan karya-karya lukis dokumentasi tokoh-tokoh dari dinasti Mataram, di antaranya Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Hamengkubuwono ke-10, Pakubuwono ke-12, dan lukisan Gusti Nurul. Area kedua dari Museum Ulen Sentalu yaitu area Kampung Kambang. Area Kampung Kambang terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang bilik syair Tineke, ruang batik Solo, dan ruang batik Jogja. Ruang 1. Ruang bilik syair Tineke. Dalam bilik syair Tineke ini banyak terdapat surat balasan dari teman-teman serta kerabat Putri Tineke. Putri Tineke sendiri lahir pada tahun 1920 dan meninggal pada tahun 1960-an. Putri Tineke memiliki hobi menulis surat, sehingga beliau sering menulis surat menyurat bersama teman-teman dan kerabatnya menggunakan bahasa Belanda. Ruangan yang kedua adalah ruangan batik Solo. Pada ruangan ini menampilkan batik-batik Solo yang digunakan oleh keluarga kerajaan Mataram di Solo. Batik Solo memiliki ciri khas, yaitu memiliki warna dasar coklat kekuningan atau sering disebut batik Sogan. Salah satu batik Solo, yaitu batik Urang Watang, tidak diperbolehkan digunakan ketika dalam upacara formal. Hal ini dikarenakan batik memiliki motif hewan. Keluarga keraton menggunakan batik parang dalam berbagai upacara kerajaan. Ukuran parang menentukan kedudukan dalam keluarga kerajaan. Selanjutnya, ruang ketiga adalah ruangan batik Jogja. Pada ruang batik Jogja ini menampilkan batik-batik yang digunakan oleh keluarga kerajaan Mataram di Jogja. Batik Jogja memiliki ciri khas, yaitu berwarna dasar putih dan warna coklat lebih gelap dari batik Solo. Salah satu batik dalam galeri tersebut adalah batik Kawung yang mengandung makna kawung sama dengan suwung atau kosong. Batik ini digunakan untuk menyelimuti jenazah agar kembali kosong atau suci. Selanjutnya ada batik Gringseng Mino yang merupakan batik dari motif hewan air yang memiliki makna untuk tolak bala. Area ketiga dari Museum Ulen Sentalu ini adalah ruang Sasono Sekar Buwono dan koridor Lejaranda. Pada area ini terdapat patung-patung arca dari abad ke-8 dan ke-9. Salah satu arca yang ada di area ini adalah arca Ganesha yang dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan. Pada arca ini memiliki perut besar yang mengandung arti memiliki banyak ilmu pengetahuan dalam perutnya. Nah, arca-arca di area ini merupakan arca asli yang ditemukan di daerah Candi Prambanan. Selanjutnya pada ruangan ini pula terdapat patung manten atau pengantin dengan dodot paes ageng adat Solo dan adat Jogja. Rias pengantin adat Solo memiliki ciri khas, yaitu melati tipe dodo, menggunakan 9 sunduk mentul, dan memakai kalung dengan 1 tingkatan. Sedangkan adat Jogja memiliki ciri khas, yaitu menggunakan 5 sunduk mentul yang berarti rukun iman, menggunakan kalung dengan 3 tingkatan yang berarti kelahiran, pernikahan, dan kematian, kemudian menggunakan melati gajah ngoling. Nah, setelah kelompok kami mengunjungi Museum Ulen Sentalu, kelompok kami mendapatkan hal-hal berkesan yang tidak pernah kami temui di museum-museum yang lain. Hal berkesan itu adalah, yang pertama, museum didirikan dan dikelola secara pribadi oleh keluarga Bapak Haryono. Bapak Haryono sendiri bukan keturunan keluarga kerajaan Mataram, melainkan seorang rakyat asli Yogyakarta yang berprofesi sebagai pengusaha batik. Tetapi, beliau sangat suka menjunjung nilai-nilai sejarah.
Biaya pembangunannya pun murni dari dana milik keluarga Bapak Haryono. Hal berkesan selanjutnya adalah arsitektur bangunan yang unik. Di dalamnya, pengunjung dapat merasakan sensasi seperti sedang berada di dalam lorong labirin yang di setiap ujungnya terdapat ruangan-ruangan berisikan benda-benda koleksi museum. Di dalam bangunan museum pun terdapat kolam-kolam ikan kecil yang menambah kesejukan dan keasrian yang ditawarkan dari museum tersebut. Selain itu, bangunan Museum Ulen Sentalu yang terletak di lereng gunung kental dengan nuansa klasik. Hal berkesan selanjutnya adalah sistem manajerial yang dikelola oleh pihak Museum Ulen Sentalu. Yang pertama, pihak Ulen Sentalu sangat menjaga kualitas museum dengan baik. Yang kedua, pengunjung dilarang makan dan minum serta merekam baik dalam bentuk foto, audio maupun video. Yang ketiga, setiap rombongan atau pengunjung yang datang akan didampingi oleh pemandu wisata yang telah disediakan oleh pihak museum. Hal ini dikarenakan pihak museum sangat menjaga kualitas benda-benda koleksi yang ada di dalam museum. Selain itu, pihak museum menekankan bahwa pengunjung yang datang tidak hanya sekedar berwisata dan berekreasi, tetapi mampu mendapatkan ilmu pengetahuan setelah mengunjungi museum. Dari situlah setiap pengunjung yang datang pasti didampingi oleh pemandu wisata. Yang keempat, museum tidak dikomersilkan, baik untuk keperluan syuting, prewedding, dan lain sebagainya, walaupun objek-objek di dalam museum tersebut sangat menarik. Sejarah memang tentang masa lalu, tetapi ingatlah hari ini pun akan menjadi masa lalu. Jangan pernah menutup mata untuk mempelajari masa lalu, karena dari situlah kita tahu kemana kaki ini akan melangkah maju. Tanpa sejarah, kau pun mampu melangkah, tetapi tidak akan pernah terarah. Terima kasih. Kami, Agustina Nila Putri, Beni Pamungkas, Anisha Fariski, dan Indira Yulkarnain. Selamat berwisata. Salam pariwisata Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya satu lagi ya untuk Museum Ulen Sentalu, kemudian nanti kita akan bahas. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say some
teman-teman, itu tadi salah satu museum yang ada di Yogyakarta, Museum Ulen Sentalu. Ini terletak di Jalan Kaliurang ya, di utaranya UII, Universitas Islam Indonesia, menuju ke Kaliurang atau ke Gunung Merapi. Ini salah satu museum yang ada di Yogyakarta. Bedanya kalau museum-museum lain itu banyak pengelolanya itu dari dinas pariwisata, dinas kebudayaan, dinas pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau Museum Ulen Sentalu ini yang berarti pelita kehidupan umat manusia ini didirikan dan dikelola oleh seorang orang biasa ya, bukan orang ningrat, orang keturunan bangsawan yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian dan pemerhati budaya Jawa, terutama kerajaan Mataram. Tadi ada gamelan, ada batik, ada lukisan, ada patung dan sebagainya. Itu yang membedakan. Jadi memang museum ini didirikan bukan untuk tujuan utamanya, memang bukan untuk komersialisasi atau komersialkan untuk kepentingan uang, untuk kepentingan materi, tetapi lebih cenderung untuk edukasi, bagaimana mendidik, ya, memberikan pendidikan kepada pengunjung, terutama ini anak-anak sekolah, mahasiswa, orang-orang biasa dan sebagainya, untuk bisa lebih mencintai sejarah dan mencintai kebudayaan Mataram ya, terutama kebudayaan Jawa. Kita tahu pasti di sini budaya teman-teman pasti juga adalah orang yang peduli ya, yang peduli terhadap pelestarian, terhadap sejarah, terhadap budaya di masing-masing kebudayaan. Jadi ini salah satunya di Jogja yang membedakan itu. Jadi bagaimana memberikan edukasi, pentingnya tadi sudah disebutkan bahwa sejarah itu memang berbicara tentang masa lalu ya, masa lampau, tetapi jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena dengan sejarah kita bisa berpijak untuk masa depan yang lebih terarah. Hari ini pun bisa jadi menjadi sejarah, hari di masa depan itu juga bisa menjadi sejarah. Jadi itu refleksinya bahwa ya, kepedulian itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang punya derajat kelas sosial tinggi, yang punya dia keturunan ningrat atau keturunan bangsawan atau keturunan raja, tetapi bagaimana dia peduli dan mencintai sejarah budayanya sendiri. Kalau memang bukan kita yang melestarikan, yang mencintai, terus siapa lagi? Sejarah apalagi budaya itu kan ada yang wujudnya budaya, warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Kalau warisan budaya benda itu masih bisa kelihatan oleh mata, masih bisa dilestarikan, masih bisa masih dilihat oleh indera kita, oleh mata kita. Tapi kalau warisan budaya yang tak benda itu biasanya akan mudah sekali untuk hilang ketika itu tidak dilestarikan. Seperti itu refleksi untuk Museum Ulen Sentalu yang berisi tentang banyak hal ya, tentang warisan gamelan dan sebagainya. Arsitekturnya pun dibuat oleh anaknya sendiri, Pak Haryono. Kemudian bangunannya juga berasal dari materi-materi di sekitar ke Batu Kali yang itu berasal dari Gunung Merapi. Artinya ya itu memang memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Kurang lebih luasnya 1,2 hektar. Kemudian berbasis pada ekosistem atau konservasi ekosistem hijau, karena di sekeliling bangunan itu juga tadi banyak sekali pepohonan, banyak sekali hijau-hijauan dan sebagainya ya, seperti sesuatu yang memang seperti yang sudah direncanakan sesuai dengan kalau kita bicara tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals tahun 2030 itu kan bagaimana melestarikan ekosistem, melestarikan budaya itu saling beriringan dan berkelanjutan. Itu mungkin refleksinya. Mungkin ada tanggapan atau diskusi atau pertanyaan dari teman-teman semua, dipersilahkan, atau mungkin ada tambahan dari Kak Alma tentang ini. Mungkin Kak Alma punya pengalaman ketika berkunjung ke museum itu, mungkin dengan pacarnya atau dengan temannya. Nah, itu mungkin bisa menceritakan pengalamannya di situ, bagaimana romantismenya ketika kita pacaran itu di di museum atau di mana. Silahkan Kak Alma, ada tambahan? Ya Pak Datu, ya memang yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah
apakah pemerintah itu dari dulu nggak memperhatikan gitu. Dan ini membuktikan bagaimana ternyata budaya-budaya itu banyak yang lestari itu bukan cuma karena adanya perhatian pemerintah, tapi ternyata memang ada orang-orang yang peduli dan baru karena ada orang-orang peduli tersebut sehingga pemerintah juga peduli gitu. Berkaitan dengan hal tersebut juga apa namanya? Ini saya juga ada cerita aja. Mungkin ada masjid yang di Kulon Progo itu masjid warisan dari Sunan Kalijaga. Itu pemerintah itu kurang memperhatikan gitu. Tapi warga sekitar ataupun takmir masjid dan masyarakat sekitar itu sangat apa ya menjunjung tinggi masjid tersebut, bahkan ya pemerintah nggak ada memberikan bantuan dan segala macamnya. Nah ini bukti bahwa masih banyak orang-orang yang peduli seperti yang dikatakan oleh Pak Datu tadi. Mungkin itu saja Pak Datu karena memang udah disampaikan Pak Datu semua yang perlu disampaikan. Mungkin kita perlu refleksinya, mungkin juga kita perlu untuk peduli dengan budaya kita masing-masing juga ya. Oke, baik, terima kasih Kak Alma. Jadi kita bisa melihat memang di Jogja sendiri kan konsekuensi sebagai disahkannya Undang-Undang Keistimewaan itu kan ada dana keistimewaan ya sekitar 1,3 triliun per tahun. Itu yang menjadi perhatian dari pemerintah karena itu digunakan untuk pelestarian budaya, untuk bantuan museum-museum, kemudian untuk kegiatan-kegiatan seni dan budaya dan lain sebagainya. Tetapi memang sistem birokrasi kita juga ini bicara tentang refleksi tentang birokrasi kita yang masih ruwet, yang masih rumit. Dana itu tidak akan dicairkan ketika itu tidak penting dan di akhir tahun biasanya akan dikebut seperti ya bulan-bulan ini dan sebagainya kan semua lembaga, semua instansi itu pasti akan di akhir tahun itu bulan September, Oktober, November, Desember itu sudah berhenti. Biasanya itu semua dana yang masih ada itu biasanya akan diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang memang sistem mendadak seperti itu. Jadi kalau misalnya di museum itu belum dari awal itu sudah ada rencana untuk diberikan bantuan, tetapi ada di tengah tahun itu biasanya akan dipending. Karena untuk kegiatan lain baru ketika dananya itu masih ada, itu biasanya di akhir tahun akan diprioritaskan lagi, akan dicentang lagi seperti itu. Jadinya memang seperti itulah sistem birokrasi kita termasuk dengan budaya. Mungkin di teman-teman di luar Jawa ini pasti lebih rumit lagi karena sistemnya masih menggunakan belum elektronik, belum birokrasinya juga seperti itu dan sebagainya. Karena memang hal yang terpenting dalam pelestarian kecintaan kita kepada budaya, kepada seni itu adalah memang terletak pada salah satunya adalah kondisi bantuan atau keuangan. Karena tanpa adanya keuangan sebuah kegiatan, sebuah benda warisan budaya itu tidak akan bisa dilestarikan, tidak akan bisa misalnya hari ini kan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu memfasilitasi bagi setiap warga negara yang mengajukan warisan budaya tak benda maupun warisan budaya benda itu akan difasilitasi sampai ke UNESCO. Jadi itu jadi bagian warisan budaya benda ataupun yang non benda atau tidak benda. Seperti itu ya. Kembali lagi bahwa memang bantu kondisi bantuan, keuangan dan sebagainya. Contohnya saja tidak jauh-jauh kegiatan modul Nusantara kita hari ini. Nah itu kan tanpa adanya biaya bantuan itu bukan hanya teman-teman mahasiswa saja yang mengeluh ya di grup Telegram, di grup WA dosen itu kan masa sekelas lembaga LPDP itu harus diutangi oleh dosen-dosen untuk melakukan kegiatan luring. Nah, itu yang menjadi refleksi kita bersama juga. Jadi memang sistem birokrasi yang masih rumit dan sebagainya itu menjadi PR bagi kita semua ya, terutama juga ini kaitannya dengan modul Nusantara, dengan budaya, dengan pelestarian budaya, dengan pelestarian seni dan sebagainya. Memang salah satu kegiatan atau suatu pekerjaan itu akan berjalan sesuai dengan rencana ketika di situ ada salah satunya adalah dana bantuan. Itu jadi seperti yang diungkapkan Mas Alma tadi, memang ya ketika negara, pemerintah tidak punya perhatian khusus terhadap warisan budaya, terhadap kegiatan budaya dan sebagainya ya, masyarakat lah, kita kan terkenal dengan sosial kapitalnya ya,
modal sosial dengan gotong royongnya, dengan kekeluarganya, paling enggak bisa melestarikan seperti tadi masjid dan sebagainya bisa dilestarikan dengan gotong royong sampai menunggu sampai bantuan dari pemerintah itu datang. Ya meskipun tidak terlalu berharap, tetapi selalu ada harapan di situ ya. Tadi ya Kak Alma ya. Itu teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau merefleksikan, silahkan. Saya Pak. Ya, silahkan Kak Veronica Plato. Terima kasih. Kan tadi Bapak yang di video itu untuk sumber pembangunan dari Ulen Sentalu itu kan menggunakan dana dari Bapak Haryono. Terus untuk tarif masuk ke museumnya itu berapa per orang, Pak? Itu tadi sudah dibedakan ya antara turis asing dan turis lokal. Kalau lokal itu dewasa itu kalau nggak salah 30.000, kalau anak-anak 15.000. Kalau yang turis asing itu 50.000 untuk yang dewasa, yang 30.000 kalau nggak salah untuk anak-anak. Jadi memang sudah ditetapkan itu, tapi kan ketika membayar itu kan ada fasilitas tour guide-nya ya. Jadi pemandunya itu kan bagaimana jasa pemandu itu, merekrut pemandu itu juga tidak sembarangan. Dia harus mengetahui, paling enggak dia harus sarjana sastra atau sarjana sejarah, mengetahui sejarah dari budaya tersebut, dari dari benda-benda yang ada di situ, batik, lukisan, kemudian gamelan. Itu kan memang ya ilmu itu memang tidak murah ya. Kalau dari situ ya dilihat bahwa ya memang segitu itu pasti pas lah dengan kondisi yang ada di museum yang hijau, kemudian dengan berbagai macam bentuk arsitekturnya dan sebagainya. Itu. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang mau menambah refleksi, silahkan. Saya Pak, tapi bukan menambah refleksi, lebih ke untuk bertanya Pak. Silakan. Jadi Pak kan tadi ada di salah satu videonya menyatakan bahwasanya tidak diizinkan untuk merekam. Nah jadi kalau seperti dokumentasi beberapa orang yang ada di YouTube itu harus ada izin dulu begitu Pak ya? Kalau memang biasanya sebuah museum atau tempat itu kan kalau tidak boleh merekam itu kan untuk kepentingan komersial ya. Biasanya museum itu akan membolehkan ketika itu untuk kepentingan edukasi atau pendidikan atau di situ digunakan untuk tugas dan sebagainya. Tapi untuk kepentingan non profit biasanya, kalau untuk yang profit itu untuk iklan, endorse dan sebagainya pasti juga tidak akan diizinkan. Jadi sudah jelas untuk kepentingan pendidikan, edukasi, bahkan untuk promosi wisata atau promosi kebudayaan itu boleh. Tapi kalau untuk promosi biasanya produk, biasanya barang dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Itu Kak Asmaul Husna. Ada lagi? Mungkin teman-teman yang lain silahkan. Kita coba untuk merefleksikan ini di Museum Ulen Sentalu ya, karena perhatian masyarakat juga ya, walaupun mungkin tidak semua masyarakat itu punya kemampuan yang lebih ya di bidang finansial untuk bisa seperti Pak Haryono ini tadi. Kita tahu bahwa Pak Haryono itu kan seorang pengusaha batik, dia pasti punya punya sekedar di atas rata-rata orang lah kemampuan finansialnya. Tapi kan ketika banyak orang menggunakan finansial yang mampu dan sebagainya untuk kegiatan yang lain, ya Pak Haryono memilih untuk menyalurkan finansialnya untuk membangun sebuah museum yang berkontribusi terhadap pendidikan dan edukasi terhadap pelestarian budaya, termasuk budaya Jawa. Nih teman-teman pasti ada seperti itulah, pasti ada orang yang memang peduli terhadap, kalau nggak bidang kebudayaan, bidang lingkungan, bidang seni, kemudian bidang olahraga dan sebagainya, pasti masing-masing itu punya kepedulian terhadap itu. Hanya mungkin bentuknya yang berbeda-beda. Itu
Ada lagi? Kalau nggak ada, itu mungkin ya ada tambahan Kak Alma? Ya mungkin terkait perkuliahan secara umum ya silahkan untuk di ini Pak, apa terkait tugas nanti ini kan terkait administrasi juga. Itu sekali lagi, oke, tentang tugas ya. Karena Silahkan beberapa masih belum masih merah ya, saya lihat juga masih merah. Jadi teman-teman yang pasti walaupun sudah telat, sudah terlambat, silahkan tetap untuk di submit, untuk di upload ya, walaupun sudah telat, sudah terlambat, tapi itu untuk memenuhi administrasi lah tugas-tugasnya. Jadi silahkan untuk sekali lagi untuk di submit atau di upload walaupun sudah terlambat atau telat, karena ya itu tadi dari pihak LPDP sendiri itu silahkan karena mau tutup buku keuangan 2021 ya, silahkan untuk melengkapi berbagai macam administrasi. Sama saya dengan Kak Alma kemarin juga harus berlembur beberapa malam untuk menyelesaikan dan memikirkan ini mau diisi apa dan sebagainya. Untungnya kita kan sudah punya kan ya Pak, rencana. Informasinya itu seringkali mendadak dari pihak ini ya. Ya itu bisa dari awal kan kita harus bisa memaklumi ya bahwa program ini adalah program prototipe, program uji coba. Jadi ada keputusan, kemudian pengumuman secara mendadak dan sebagainya itu memang harus kita maklumi, termasuk teman-teman tadi yang ya tugas-tugas dan administrasi yang lain. Itu sudah cukup mungkin ya untuk refleksi hari ini. Kita bisa akhiri dengan dokumentasi. Silahkan Kak Alma untuk bisa mendokumentasikan hari ini, silahkan. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Yang bisa on cam silahkan untuk on cam, tapi kalau mungkin tidak memungkinkan karena sinyal ya tidak usah, nggak apa-apa. Oke. 3, 2, 1. Jadi mungkin diulang ya. 3 apa? Oke. Oke diulang. Oke ini pada on cam, oke. Ya. 3, 2, 1. Oke. Udah pada tuh. Oke, baik, terima kasih Kak Alma, nanti bisa dikirim ke grup ya. Terima kasih teman-teman untuk refleksi perkuliahan pada sore hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang budaya, termasuk budaya Jogja dan lain sebagainya. Terima kasih, tetap jaga kondisi kesehatan dan semangat selalu sampai perkuliahan berakhir ya, atau mungkin seterusnya. Terima kasih. Kita bisa akhiri saja. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.